Yang besar juga adalah populasi di tubuh manusia. Jadi kita lihat bakteri anaerob. Nah, kita lihat populasi bakteri anaerob dibandingkan bakteri aerob. Aerobnya 1, anaerob kalau di kolom itu ada 1000, perkiraan seperti itu. Jadi ini adalah perkiraan rasio dari aerob dan anaerob ya. Jadi di kulit pun itu banyak ya. Cuman kalau kita lihat bakteri anaerob kalau menempati kulit itu dia tidak menempati di daerah yang superficial tapi di mukosa ya, agak sedikit lebih dalam. Gitu juga di oral cavity, di upper respiratory tract, di lower urinary urogenital tract. Nah, klasifikasi bakteri anaerob itu berdasarkan pewarnaan gram, kemudian berdasarkan morfologi koloninya. Bakteri anaerob itu ada yang batang, ada yang kokus, ya. Kemudian kalau dari pewarnaan gram ada yang gram positif, ada yang gram negatif. Kalau yang berdasarkan ada tidaknya spora, itu dia ada yang berspora, ada yang tidak. Kemudian kalau klasifikasi berdasarkan toleransinya terhadap O2, itu bakteri anaerob ada yang obligat anaerob, tapi dia ada yang fakultatif anaerob, ada yang mikroaerobic. Jadi ada beberapa pembagian ya untuk tolerance to O2. Nah, ini hanya saya tunjukkan aja beberapa jenis bakteri anaerob, tapi tidak perlu dihafalkan. Jadi ada yang gram positif, gram negatif, basil, dan kokus. Nah, ini berdasarkan ada tidaknya sporanya. Nah, ini juga yang bentuknya kokus. Ya. Nah, bakteri anaerob ini bisa menginfeksi host. Infeksinya itu bisa dari endogen, karena bakteri anaerob ini adalah sebagian adalah flora normal dari tubuh host, sehingga infeksi dari bakteri anaerob ini ke host itu bisa endogen, bisa eksogen. Jadi yang endogenus anaerob di beberapa bagian tubuh kita ini adalah flora normal, ya. Flora normal dari tubuh manusia. Nah, ini kamu lihat banyak sekali bakteri anaerob yang ada di tubuh kita. Jadi dia merupakan flora normal sehingga tidak mengganggu. Tapi flora normal ini kalau dia pindah tempat, maka dia akan bisa menyebabkan infeksi dan bisa potensial patogen di tempat yang baru. Jadi kita lihat bahwa bakteri anaerob itu menyebar mulai dari mulut sampai ke kolon anus. Banyak bakteri anaerob ya. Jadi ini flora normal. Nah, kalau dia pindah tempat, misalnya suatu kali ada orang yang mengalami operasi usus buntu, misalnya begitu. Nah, bakteri anaerob yang di kolon, karena ada eksplorasi di daerah kolon, ya, bakteri anaerob yang ada di daerah kolon bisa pindah ke darah. Nah, kalau dia pindah, maka dia bisa potensial patogen. Nah, itu infeksinya endogen. Dan karena itu kita harus waspada kalau bakteri anaerob itu dia pindah tempat, dia bisa potensial patogen. Nah, termasuk juga yang di oral cavity. Jadi misalnya ada orang perawatan gigi, ya. Perawatan gigi kalau misalnya dokter giginya itu tidak merawat dan membersihkannya dengan seaseptik mungkin, sesteril mungkin, gigi yang lubang ditambal, justru itu menyebabkan bakteri anaerobnya bisa tumbuh subur.
Jadi sering kali ada penambalan gigi, ya, padahal di gigi itu kan sebenarnya bakteri anaerob ada sebagai flora normal, ya. Tapi kalau dia masuk ke tempat yang bukan tempatnya, ya, maksudnya di lubang gigi terus ada pembuluh darah, ada segala macam, nah itu terus ditutup, giginya ditambal, itu dia bisa menyebabkan infeksi, ya. Jadi justru dia akan berkembang biak tanpa ada O2, yaitu di gigi contohnya, ya. Jadi kalau misalnya dia pindah tempat, dia bisa menyebabkan infeksi. Nah, spesimen untuk kultur anaerob itu adalah spesimen yang belum terpapar O2. Jadi kalau kita lihat di sini, spesimennya itu adalah spesimen yang keywordnya itu adalah aspiration. Jadi pengambilan spesimen ini untuk dokter, ya, tapi untuk kalian asal tahu aja. Jadi pengambilan spesimennya itu harus teknik aspirasi menggunakan jarum spats steril, lalu di ujung jarumnya ditutup dengan tutup karet sehingga O2 tidak masuk ke dalam spesimen tersebut. Nah, kalau di sini misalnya ada tulisan feces, nah ini feces itu boleh untuk kultur anaerob, khusus untuk mencari spesies tertentu dari bakteri anaerob, yaitu Clostridioides difficile. Jadi feces itu untuk mencari Clostridioides difficile dan tekniknya harus menggunakan teknik khusus, ya, itu pengambilan fecesnya dan langsung diletakkan pada media anaerob. Nah, untuk urin itu, urin yang keluar dari uretra tidak bisa untuk kultur anaerob karena sudah terpapar O2. Jadi urin yang bisa untuk kultur anaerob hanya urin suprapubic aspiration. Jadi diambil langsung dari vesika urinaria, ya, itu. Nah, ini yang lain-lain pengambilannya harus dengan cara aspiration. Nah, kalau yang tidak boleh untuk kultur anaerob tentunya kebalikannya. Jadi kalau misalnya swab, jadi kalian tahu cara pengambilan menggunakan swab itu pakai lidik kapas steril, itu tidak diperkenankan untuk kultur anaerob karena sudah terpapar O2. Nah, membuat suasana anaerob ini mungkin ada yang nanti kalian meneliti, ya. Ada penelitian untuk mencari bakteri anaerob kemudian dipaparkan dengan ekstrak tertentu, herbal tertentu. Sekarang kan sedang in, ya, obat-obatan herbal, ya. Nah, mencari bakteri anaerob itu gampang sebetulnya. Dia banyak saprofit di tanah, terutama tanah yang berpupuk, ya. Itu gampang sekali mencari bakteri anaerob. Nah, membuat suasana anaerob itu kita membutuhkan ada dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan evacuation replacement system, itu mengganti gas yang ada di dalam sungkup dengan gas baru. Ini prinsipnya evacuation replacement system. Nah, yang kedua menggunakan gas kit atau gas pack. Nah, ini bentuknya seperti saset. Di dalam sasetnya itu ada tablet-tablet bahan kimia ini yang akan bereaksi kalau diberi H2O. Nah, itu nanti akan mengeluarkan gas H2, dia bereaksi mengeluarkan gas H2 yang akan mengikat sisa O2 yang ada di dalam sungkup. Jadi ini bentuk sungkupnya yang untuk evacuation replacement system. Jadi sungkup ini itu ditutupnya, bagian tutupnya itu ada klep, ya. Klep atau valve. Valve ini untuk membuat vakum udara di dalam sungkup dan satu klep lagi untuk memasukkan udara yang lain ke dalam sungkup. Nah, di dalam sungkup itu di bawah tutupnya itu ada katalisator. Katalisatornya itu namanya palladium. Katalisator itu fungsinya untuk mempercepat pengikatan gas H2 ke O2 yang ada di dalam sungkup sebelum ditutup, ya.
Nah ini yang menggunakan gas kit atau gas pack. Jadi saya tunjukkan gambar-gambar ini supaya kalian tahu karena tidak ada praktikum ya. Nah itu katalisatornya biasanya diletakkan di bawahnya tutupnya itu, palladium katalis pellet ya, itu ada di bawah tutupnya. Terus habis itu di dalam itu saset, itu ada sasetnya itu envelope containing sodium bicarbonate and sodium borohydrate itu. Isinya itu adalah tablet-tablet itu kalau nanti diberi aquades maka dia akan bereaksi mengeluarkan gas CO2 dan H2. H2-nya akan mengikat sisa O2 yang ada di dalam sungkup sebelum sungkupnya ditutup. Ya. Nah, kemudian kita taruh Petri dish itu yang sudah diisi spesimennya pasien, yang sudah diambil spesimennya pasien ya, ditaruh di Petri dish untuk kita boleh melihat pertumbuhan koloninya kalau misalnya ada bakteri anaerob yang menginfeksi pasien tersebut. Nah, anaerobic indicator itu adalah fungsinya untuk melihat apakah suasana di dalam itu sudah anaerob atau belum ya. Jadi ini anaerobic indicator itu bentuknya kertas metilen biru atau kertas hexasurin ya. Kalau metilen biru warnanya biru, kertas hexasurin warnanya merah muda. Itu bentuknya kayak yang di sebelah kananmu itu. Ini gas generating kit yang saya tadi bilang di dalamnya ada tablet-tablet. Nah yang di tengah itu adalah katalisator palladium ya. Nah katalisator palladium itu fungsinya untuk mempermudah pengikatan H2 ke O2. Nah indikator ini fungsinya supaya kita bisa melihat apakah suasana di dalam sungkup itu sudah betul-betul anaerob atau belum. Jadi kalau kita menggunakan biological indicator, ini kita memakai bakteri Pseudomonas aeruginosa. Untuk apa kok pakai bakteri ini? Karena sifat bakteri ini berlawanan dengan bakteri anaerob. Jadi Pseudomonas aeruginosa ini adalah obligat aerob. Jadi kalau misalnya suasananya anaerob dia tidak akan tumbuh. Nah itulah. Jadi dia digunakan sebagai indikator. Nah, yang indikator chemical itu kita menggunakan methylene blue paper atau hexasulfide paper. Ini tujuannya kalau misalnya tidak punya bakteri Pseudomonas aeruginosa, kita pakai paper ini untuk melihat ada perubahan warna, berarti suasananya belum betul-betul anaerob. Nah, ini adalah media. Media anaerob itu ada macam-macam, banyak ya. Nah, yang di atas itu adalah media-media yang cair. Nah, fungsi media cair yang digunakan untuk bakteri anaerob, pertumbuhan bakteri anaerob ini, itu yang media cair ini itu sifatnya sebagai reduktor kuat. Jadi kalau kita mau memakai dua media cair ini sebagai media transport, misalnya untuk kita mau melakukan penelitian dengan bakteri anaerob ya. Ini spesimennya diambil, terus habis itu dimasukkan media yang cair ini bisa sebelum dikultur di anaerobic jar ya. Nah yang bawah-bawah, Brucella, Scheffler, dan lain-lain, ini adalah media-media untuk kita mau menumbuhkan bakteri anaerobnya itu dan melihat koloninya. Nah itu pakai media agar ya. Nah ini media cair. Cooked meat broth itu bentuknya seperti ini karena ada daging masak yang di bawah media, terus di atas itu kaldunya ya. Daging masak ini bisa dibuat sendiri ya. Jadi cooked meat broth ini bisa menjadi media transport. Nah ini kalau yang thioglycolate broth itu kita beli bubuknya, terus dimasak, di autoclave, dimasukkan di tabung-tabung reaksi seperti ini. Nah ini indikator tadi ya. Nah ini terus
Pseudomonas aeruginosa itu biasanya kita tanam di medium simon citrat. Jadi medium simon citrat itu aslinya warnanya hijau seperti yang sebelah kiri. Ya. Nah, simon citrat ini nanti ditanami dengan bakteri Pseudomonas aeruginosa, dimasukkan di dalam sumpu. Kalau misalnya kita kelihatan warna medium berubah menjadi biru, berarti Pseudomonasnya tumbuh. Kita lihat itu berarti hasil dari kultur anaerob kita bisa false negatif karena suasananya belum betul-betul anaerob. Nah, ini adalah saya bicara sedikit tentang spesies-spesiesnya yang penting, antara lain Clostridium spesies ya. Jadi seperti yang saya tadi di awal ngomong, dia ini sebetulnya saprofit dan banyak di tanah. Jadi kita bisa mencarinya terutama di tanah yang berpupuk, banyak sekali bakteri Clostridium spesies ini. Yang patogen itu adalah Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, dan Clostridioides difficile. Ini namanya berganti ya dalam textbook dan jurnal yang terakhir itu namanya berganti karena agak sedikit berbeda, karena kita sekarang kan bisa melihat bakteri itu dari sequence genetiknya. Nah, itu jadi karena dia sequence genetiknya itu tidak mirip dengan Clostridium spesies yang lain, dia dibentuk genus tersendiri namanya Clostridioides difficile. Tapi sifat-sifat yang lain mirip dengan Clostridium. Ya. Nah, itu yang sebelah kanan itu adalah penyakitnya. Bakteri anaerob secara umum bentuknya ini yang Clostridium spesies ya. Bentuknya itu batang, gram positif, kemudian sporanya itu bisa tergantung dari spesies yang mana, bisa sentral, subterminal, atau terminal. Dan karena dia sifatnya anaerob, butuh anaerobik media. Semuanya motil kecuali Clostridium perfringens yang tidak motil. Ya. Nah, kalau ditanya flagellannya apa, Peritricus flagella. Koloninya macam-macam, tergantung dari spesiesnya. Habitat naturalnya di tanah dan banyak di GI tract hewan dan manusia. Jadi kalau tanah berpupuk itu pasti banyak bakteri anaerobnya. Nah, kalau in vivo itu di tubuh manusia maksudnya. Bakteri anaerob itu suka di kondisi banyak jaringan nekrotik dan banyak nanah. Jadi kalau misalnya ada orang kecelakaan lalu lintas, lukanya terkontaminasi tanah, kemudian tidak segera dibersihkan, banyak jaringan nekrotik di sana, bakteri anaerobnya tumbuh subur. Ya. Lalu infeksi-infeksi yang bernanah, itu banyak sekali bakteri anaerob yang tumbuh subur. Nah, sekarang Clostridium tetani ya, menyebabkan penyakit tetanus. Kalau bayi namanya tetanus neonatorum. Biasanya pada ibu hamil yang tidak pernah diimunisasi TT, perawatan tali pusat yang tidak baik ya. Nah, kalau pada anak-anak dewasa itu setelah jatuh yang saya bilang ya, luka bakar, jatuh, kecelakaan lalu lintas, atau akibat operasi tertentu tidak dirawat dengan baik gitu. Ya. Gejalanya adalah spasme otot setempat, biasanya sakit nyerinya di tempat infeksi dulu, kemudian spasme otot rahang bawah. Jadi misalnya anak-anak main sepak bola, jatuh, lututnya luka. Pertama mungkin sakitnya di bagian lutut, tapi berikutnya bisa terjadi spasme otot rahang bawah. Jauh ya, tapi itu karena toksinnya. Ya,
dari lutut ke rahang bawah, ya. Itu karena toksinnya yang beredar. Kemudian berikutnya bisa terjadi spasme otot pipi dan spasme otot punggung. Nah, ini bentuk dari Clostridium tetani, batang lurus gram positif, ya. Dan ciri khasnya itu adalah seperti sticknya drum. Jadi bentuknya itu seperti drumstick. Makanya kalau di textbook ditulis drumstick. Atau kalau saya bilang supaya kamu ingat, pentolan korek, ya, gitu, pentolan korek. Nah ini, jadi bentuknya kayak gitu ya. Yang sebelah kiri ini adalah pewarnaan spora, yang sebelah kanan itu menggunakan pewarnaan gram. Kalau pewarnaan spora, kita biasanya menggunakan zat warna malasid green. Biasanya ini malasid greennya kurang konsentrasinya, kurang pekat, sehingga tidak masuk ke sporanya. Sporanya itu yang bunder-bunder itu harusnya warnanya hijau kalau di pewarnaan spora. Nah, kalau pewarnaan gram, karena pewarnaan gram itu tidak menggunakan pemanasan, ya, tahu sudah praktek pewarnaan gram bukan? Tidak ada praktiknya. Oh iya. Kalau pewarnaan gram itu menggunakan zat warna kristal violet sama safranin. Nah, karena bakteri Clostridium tetani ini gram positif, batang, jadi warnanya itu akan diwarnai oleh kristal violet atau ungu, ya. Nah, tapi karena tidak menggunakan pemanasan, jadi sporanya itu kelihatan seperti tidak terwarnai. Karena dinding spora itu tebal, sehingga kalau tidak menggunakan pemanasan, zat warna tidak akan bisa tembus masuk ke spora bakteri, ya. Ini toksinnya namanya tetanus plasmid, yang kalau menginfeksi seseorang bisa dialirkan melalui darah limfe dan retrograde axonal transport ke saraf, ya, terus bisa menyebabkan kaku otot, spastic paralysis. Nah, bentuk manifestasi klinisnya, inkubasinya biasanya 4-5 hari. Kemudian tadi yang saya bilang, spasme di otot setempat dulu, kemudian spasme otot rahang bawah atau namanya lockjaw atau trismus, spasme otot pipi yang namanya risus sardonicus, dan spasme otot punggung. Ini kalau sudah parah, ya. Biasanya orangnya tidak tertolong kalau sudah parah spasme otot punggung. Pengobatannya segera berikan antitoksin yang berupa human globulin ke pasien-pasien yang lukanya dicurigai ada infeksi anaerob, ya. Jadi itu kita harus mencegah dulu, ya, supaya tidak toksinnya beredar kemana-mana. Jadi diberi antitoksin dulu, kemudian diberi antibiotik juga untuk membunuh bakteri yang ada di port gantrinya, di tempat masuknya, di lukanya itu. Biasanya bakteri anaerob ini dia tidak ke darah, ya. Yang ke darah itu adalah toksinnya. Jadi bakteri anaerob ini tetap di lukanya. Kalau lukanya itu dibersihkan dengan baik, dipaparkan O2, itu bakteri anaerobnya otomatis mati. Jadi ini debridement of the wound ini sangat penting. Jadi pembersihan luka, karena kita tahu bahwa lukanya itu kalau banyak jaringan nekrotik, ada nanahnya, bakteri anaerob tambah suka, ya. Bakteri anaerob tambah suka kalau ada nanahnya, banyak jaringan nekrotik. Jadi debridement of the wound ini sangat penting. Terus kalau ada benda asing harus disingkirkan. Nah, pencegahnya kita berikan imunisasi aktif dengan TT kalau pada ibu-ibu hamil, ya. Kemudian remaja putri, ya. Kemudian bisa dengan wound debridement untuk membunuh bakterinya yang di luka. Dan kalau kita curiga lukanya itu
luka kotor, kita berikan antitoksin sebagai prophylaxis. Nah, berikutnya Clostridium perfringens. Ini sebenarnya adalah flora normal di usus dan keluar di feses. Jadi kamu lihat tadi flora normal kita tuh banyak sekali, termasuk ini juga kecil, ada sebagian kecil jumlahnya di usus. Nah, dia bisa menyebabkan infeksi yang tipe A, ya, Clostridium myonecrosis, wound infection. Tapi dia juga punya enterotoksin, sehingga bisa menyebabkan food poisoning. Nah, food poisoningnya tapi untuk Clostridium perfringens ini ringan, biasanya hanya kram perut dan diare ringan saja. Yang BCDE ini menyebabkan penyakit pada hewan. Nah, ini satu-satunya Clostridium yang non motil itu adalah Clostridium perfringens ini. Kalau morfologinya biasanya itu sama sih, batang gram positif ya, tapi bentuknya bukan drumstick ya, bukan drumstick. Yang drumstick hanya Clostridium tetani. Kalau ditanam di blood agar itu tanpa adanya double zone hemolysis. Nah, ini tahap-tahap dari infeksi luka karena Clostridium perfringens. Jadi kalau tidak diterapi dia akan masuk lebih dalam, menyebabkan toksinnya itu akan menyebabkan kerusakan di otot-otot juga sehingga menyebabkan gas gangren. Nah, ini biasanya kalau sudah gangren ini kan sudah busuk ya ototnya, berarti harus amputasi. Nah, ini yang tipe invasif, jadi menyebabkan gas gangren kalau sudah toksinnya sudah beredar sampai ke darah. Ya. Nah, yang food poisoning ini ringan biasanya, ya, jadi kram-kram abdominal kram biasa, diare ringan, biasanya sembuh sendiri dalam 1-2 hari. Nah, berikutnya adalah Clostridium botulinum. Ini menyebabkan penyakit botulism. Botulism ini Clostridium botulinum ini itu juga banyak di tanah, ya. Nah, bentuknya itu ya juga batang gram positif, sporanya itu dia kebanyakan subterminal, tapi dia motil ya. Nah, toksinnya itu neurotoksin, bentuknya beda dengan Clostridium yang lain. Jadi neurotoksinnya itu sangat poten, ya. Jadi neurotoksinnya itu menyebabkan lemes otot-ototnya. Jadi dia memproduksi neurotoksin. Nah, ini yang ABE ini yang menyebabkan food poisoning. Nah, bentuk botulism itu bisa foodborne, kebanyakan foodborne. Jadi kontaminasi makanan karena Clostridium botulinum ini, ya. Tapi bisa juga wound botulism karena luka yang terinfeksi oleh Clostridium botulinum. Atau infant ini kalau misalnya yang di perawatan tali pusat yang tidak baik, terus anaknya terinfeksi Clostridium botulinum, atau juga beberapa anak itu bisa karena makan makanan yang di dalamnya itu terkontaminasi Clostridium botulinum. Nah, makanan yang bagaimana? Terutama makanan yang asap atau makanan yang divakum, makanan dalam kaleng yang kalau prosesingnya kurang baik, ditutup, tambah senang bakteri anaerobnya, terus Clostridium botulinumnya akan tumbuh subur dari spora jadi vegetatif memproduksi toksin. Nah, bentuk manifestasi klinisnya itu biasanya lemes, ya. Jadi mata itu tidak bisa fokus, ya, double vision, diplopia, kemudian disfagia, sulit menelan, disfonia, sulit untuk berbicara. Nah, kalau misalnya dia sudah toksinnya beredar terus sampai ke otot-otot nafas, pasiennya bisa sulit bernafas, ya, sampai menimbulkan
segar. Jadi bentuknya dia itu lemes. Nah, keracunan karena Clostridium botulinum ini tidak ada panas badan, tidak diare, beda ya. Keracunan karena Clostridium perfringens dengan Clostridium botulinum beda, ya. Ini tidak ada panas badan, tidak diare, tambah abdomennya itu kadang-kadang kembung, jadi tambah sulit BAB, ya. Itu Clostridium botulinum, beda sama Clostridium perfringens tadi, ya. Jadi mesti kamu tahu. Nah, kalau pada bayinya lemas, jadi gerakannya itu kurang aktif, terus tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, itu bayinya lemas. Biasanya gejalanya seperti itu, namanya fluffy baby, ya. Nah, ini laboratorium diagnosis. Kalau untuk kecurigaan infeksi Clostridium botulinum, tapi jarang dilakukan karena biasanya gejalanya sudah sangat khas, ya. Gejalanya sangat khas. Nah, treatmentnya itu kita menggunakan antitoksin trivalen ABE, ya. Itu diberikan secara intravenus. Nah, kalau misalnya kita sudah curiga infeksi Clostridium botulinum, harus siap-siap respirator kalau misalnya ada gagal nafas pada pasien. Nah, sekarang Clostridium botulinum antitoksin ini digunakan oleh, ini supaya kalian tahu aja, digunakan oleh dokter-dokter spesialis kulit sebagai botox. Ya, pernah dengar. Botox itu toksinnya Clostridium botulinum. Jadi kan ini dibikin untuk supaya menghilangkan kerutan-kerutan di wajah dan sebagainya itu. Disuntikkan di daerah yang berkerut di wajah, itu ya, supaya awet muda, ya. Biasanya gitu ya. Jadi botox itu adalah antitoksin trivalennya Clostridium botulinum. Hati-hati, kita mencegah jangan sampai terinfeksi Clostridium botulinum ini dengan mendidihkan makanan dalam kaleng dan sebagainya, makanan vakum dan sebagainya itu, ya. Hati-hati kaleng yang menggembung, karena semua bakteri anaerob itu biasanya bakteri-bakteri kalau misalnya menginfeksi seseorang itu dia memproduksi gas. Jadi gasnya tuh banyak, ya. Jadi kalau makanan dalam kaleng menggembung pasti banyak bakterinya, buang langsung, ya. Kalau kalengnya pesok, tahu pesok itu? Penyok. Kalau kalengnya penyok itu mungkin aja karena jatuh, ya. Tapi kalau kalengnya menggembung sudah buang aja, pasti banyak bakterinya. Nah, inilah bakteri yang terakhir dan yang tadi saya bilang namanya Candida. Ini sekarang lagi viral ya di rumah sakit, ya. Clostridioides difficile. Nah, penyakitnya apa? Penyakitnya itu pseudomembranous colitis. CDI itu adalah singkatan dari Clostridioides difficile infection. Yang AAD itu singkatan dari antibiotic associated diarrhea. Jadi penyakit ini disebabkan karena pemberian antibiotik yang terlalu banyak untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, toksinnya apa? Toksinnya itu toksin A dan toksin B. Dia punya dua macam toksin. Yang pertama enterotoksin, yang toksin B itu sitotoksin, merusak sel, ya, merusak sel. Nah, Clostridioides difficile ini itu kalau mau kita mendiagnosa dari pasien apa kena infeksi ini atau tidak, itu diambil dari fesesnya. Jadi seperti yang saya tadi bilang, spesimen feses untuk mencari Clostridioides difficile bisa, ya. Atau dari GI tract-nya, karena di
GI-tract pasien akan terbentuk pseudomembran. Jadi diambil pakai teknik endoskopi, pseudomembrannya diambil, dimasukkan ke media anaerob. Simptomnya dia diare, pasiennya itu diare, biasanya bisa berdarah karena toksinnya merusak sel, ya. Terus habis itu bisa kram perut, leukositosis, panas badan. Biasanya karena lama penggunaan antibiotik ini, kalau di textbook hanya tertulis 3 ini, tapi kenyataannya banyak antibiotik yang lain dipakai. Jadi ini berdasarkan mungkin epidemiologis ya, studi epidemiologis itu antibiotik ini yang menyebabkan tadi CDI itu, ya CDI itu. Tapi mungkin saja bisa karena antibiotik yang lain, karena CDI ini itu bisa terjadi karena pemakaian antibiotik yang terlalu lama dan terlalu ya. Treatmentnya sesuai dengan antibiotik sensitivity test, ya. Jadi pasiennya itu biasanya dirawat lama di rumah sakit, bisa karena penyakitnya itu, ya. Dia dirawat lama terus diberi antibiotik macam-macam. Nah, justru tidak tambah sembuh, tambah kena sakit yang lain, CDI atau AAD. Nah, ini Bacteroides fragilis, ini adalah bakteri anaerob yang basil, tapi yang gram negatif, tidak berspora. Ini Bacteroides fragilis ini ternyata banyak sekali di usus kita, ya, sebagai flora normal. Tapi kalau flora normal ini pindah tempat, seperti saya tadi bilang, dia bisa menyebabkan infeksi, termasuk soft tissue infection dan bakteriemia. Ya. Kalau mau menumbuhkan, mengkultur Bacteroides fragilis itu di BBE agar. Ya. BBE ini Bacteroides bile esculin agar, singkatan dari itu. Bacteroides bile esculin agar. Ini adalah media yang selektif untuk Bacteroides fragilis. Nah, itu untuk menumbuhkan kulturnya. Jadi kalau kita curiga ada infeksi Bacteroides fragilis, terutama di misalnya luka atau apa, karena di kolon dia flora normal. Kalau dia di darah, misalnya pindah ke darah, menyebabkan infeksi. Karena darah kita itu sebetulnya steril, ya. Darah kita itu steril kalau orang sehat. Oke. Itu aja materi saya pada bagian ini. Ada pertanyaan?